Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Hairun Nisa dari kelas A3 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 241060111126. Di sini saya akan menerangkan mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Sumber hukum Islam sendiri terdiri dari Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ada Qiyas Ijma Ijtihad sebagai sumber hukum terakhir dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu hadis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni suatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau yang paling tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan 105. Bisa dilihat sendiri artinya. Berdasarkan makna dua ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu ada nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran sendiri, yang kedua itu ada Al-Furqan yang artinya pembeda, yang ketiga ada Alkitab yang artinya ilmu Allah, yang keempat itu ada Az-Zikru atau pemberi peringatan, dan yang terakhir itu ada Al-Tanzil atau sesuatu yang diturunkan. Selanjutnya yaitu ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga, yaitu hukum akidah atau i'tiqadiyah, yaitu berkaitan dengan keyakinan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada hukum etika atau uluhiyah, yaitu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Yang terakhir yaitu ada hukum amaliyah atau suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Kurang lebih seperti itu pengertian atau penjelasan mengenai sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pengertian hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khobar, dan asar. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah yaitu jalan yang terpuji atau segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak serta perilaku kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ada khobar. Khobar itu artinya berita. Ialah berita yang datang selain dari Nabi. Yang ketiga itu ada atsar atau sisa atau suatu peninggalan. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap ulama sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran dengan sifat yang qat'il al-warid atau keberadaan yang pasti dan diyakini sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis, di mana status hadis kecuali yang mutawatir adalah zauni al-wurud. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran.
Yang ketiga yaitu sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atau suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. Yang terakhir yaitu ada hadis Mu'ad secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran nomor 1 dan Sunnah nomor 2. Yang terakhir itu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis dan Al-Quran yaitu ada 3 macam. Di antaranya, yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini, kaitannya ada 3 hal. Yang pertama, menafsirkan secara terperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, menghususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Dan yang terakhir yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tashri'. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh ikut li zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran, sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda atau petunjuk. Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara umum, terperinci dan sesuai pokok bahasanya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.